Bapak dan Ibu peserta sekalian, untuk acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSC. Kepada Ibu Atika Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu semua. Salam sejahtera. Perkenankan saya mewakili Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang hari ini kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di universitas sehingga tidak bisa menghadiri secara langsung kegiatan online workshop kita di 2 hari ini begitu. Pada prinsipnya beliau menitipkan salam untuk para Bapak Ibu yang telah hadir. Selamat mengikuti kegiatan online workshop ini secara penuh karena ini merupakan salah satu agenda yang memang sudah direncanakan oleh fakultas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Universitas Airlangga atas respon terhadap kondisi pandemi. Acara selanjutnya adalah pengantar dan penjelasan kegiatan online workshop yang akan disampaikan juga oleh Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSC. Kepada Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSC, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah penjelasan awal terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama 2 hari ke depan. Tadi sempat singgung oleh Mbak Dia, kita akan ada 4 materi begitu, dan tema besar kita adalah kesehatan mental anak dan remaja, khususnya bagaimana merawat kesehatan mental itu di lingkungan sekolah. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi pertama mengenai dukungan psikologis awal bagi anak dan remaja di lingkungan sekolah. Yang materi ini akan disampaikan oleh Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSC. Selama materi berlangsung, Bapak atau Ibu guru diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Dan nanti akan saya bacakan pada sesi diskusi. Ibu Atika Dian Ariana, SPSI MSC, dengan riwayat pendidikan S1 Sarjana Psikologi Universitas Airlangga dan Master of Global Mental Health University of Glasgow, United Kingdom, dengan bidang keahlian literasi kesehatan mental komunitas, help seeking behavior, dan stigma. Kepada Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSC, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi pertama Bapak Ibu untuk workshop kita hari ini tentang dukungan psikologis awal bagi anak dan remaja di lingkungan sekolah. Ya, beberapa bagian dari materi ini saya ambil dari buku judulnya petunjuk teknis kalau saya nggak salah, petunjuk teknis DPA di satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Jadi sebenarnya Kemdikbud sendiri, kementerian sendiri sudah menyadari pentingnya untuk tenaga pendidik di satuan pendidik itu dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta didiknya untuk tetap sejahtera dan belajar dengan optimal dengan kondisi yang sejahtera itu. Ya, jadi sehingga dibuatkan buku-buku dan ada beberapa serinya kalau saya tidak salah. Sementara yang saya peroleh saja 3 gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada banyak resource, ada banyak sumber di luar sana yang bisa kita gunakan untuk belajar mengenai dukungan psikologis awal ini. Cuma memang semakin terasa dibutuhkan itu ketika kita memasuki situasi pandemi ini ya, baru kemudian terasa banyak keluhan, ada keluhan dari orang tua, ada keluhan mungkin langsung dari siswanya, atau Bapak Ibu sendiri yang merasakan kondisi-kondisi yang lebih menekan dibandingkan sebelumnya, sehingga dirasa kayaknya perlu dukungan psikologis ini gitu. Tapi sebenarnya sekali lagi DPA ini bukan sesuatu hal yang baru Bapak Ibu, kita biasanya menyingkat DPA ya. Atau Bapak Ibu juga mungkin pernah mendengar istilah bantuan psikologis awal BPA, keduanya prinsipnya sama. Jadi sekali lagi BPA maupun DPA ini merupakan strategi awal P3K untuk jiwa begitu, dan itu sudah lama sekali dibahas, cuma memang baru terasa semakin penting ketika kita memasuki di masa pandemi ini.
Nah, ini adalah kondisi kesehatan mental anak dan remaja yang dipotret oleh WHO ya. 1 dari 6 orang berusia 10 sampai 19 tahun di dunia. Artinya apa? Proporsi individu pada usia remaja 10 sampai 19 tahun di dunia ini ya cukup besar. Dan mereka ini adalah calon-calon pemimpin, mereka adalah calon-calon penerus gitu. Yang harusnya juga kita pikirkan mulai dari sekarang. Ya, karena tidak terlalu lama, 10 tahun lagi mereka akan menduduki peran-peran yang vital dalam berbagai aspek masyarakat. Jadi kita menghadapi generasi yang sangat besar jumlahnya yang berusia pada rentang 10 sampai 19 tahun. Ini dulu catatan yang harus kita perhatikan. Kemudian mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun itu ternyata yang mempunyai masalah pada rentang usia itu menyumbang pada GBD itu global burden disease. Jadi hitungan dampak dari kondisi tidak sehat ya. Hitungan dampak secara ekonomi, hitungan dampak secara sosial itu menyumbang 16%. Di antara seluruh persoalan psikologis, 16% itu datangnya dari mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun. Sisanya dari berbagai macam usia yang lain. Ketika persoalan itu dibarengi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, penelitian menemukan ada hal-hal yang membuat remaja menjadi anak dan remaja menjadi jauh lebih khawatir, lebih takut, lebih mudah cemas dan stres. Kondisi-kondisi itu diantaranya yang saya gambarkan dalam lingkaran-lingkaran kuning di sekitarnya. Ada pembatasan sosial, padahal kebutuhan anak dan remaja itu memang menjalin relasi sosial dengan teman sebaya. Nah, ini ada pembatasan sosial, jadi dia tidak bisa sekolah setiap hari. Atau sekolahnya secara online. Tentu saja berbeda kepuasan yang mereka dapatkan antara ketika bertemu langsung dengan teman, bermain bersama begitu dibandingkan dengan bertatap muka melalui Zoom atau Google Meet atau ya virtual meeting yang lain. Yang kedua ini adalah peran guru bagi kesehatan mental anak dan remaja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini sebenarnya setiap kita itu kan mempunyai lapisan-lapisan yang mempengaruhi kondisi kita saat ini. Pada anak dan remaja, pada murid gitu. Lapisan yang terdekat yang mempengaruhi kita ada orang tua, ada saudara kandung, ada keluarga besar. Ini adalah tempat interaksi awal kita. Dan mereka-mereka ini adalah orang yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Di luar itu, kita di luar orang tua, di luar rumah, kita punya teman sebaya, kita ada komunitas, ada satuan pendidikan, ada tetangga. Nah, Bapak Ibu guru perannya di sini sangat dekat dengan lapisannya yang dimiliki anak gitu. Di luar itu nanti ada yang lebih luas. Pemerintah dengan kurikulumnya, kemudian ada masyarakat, ada kondisi pergaulan gitu ya. Ini yang paling luas. Bapak Ibu termasuk di dalam, kalau secara teoritis kita sebutnya mesosistem gitu loh. Lapisan terdekat kedua setelah yang ada di rumah gitu. Ya, bahkan ketika dalam situasi pandemi, ketika Bapak Ibu tidak berinteraksi langsung dengan siswanya, Bapak Ibu punya peranan yang sangat dekat dengan kondisi kesehatan mental anak. Makanya oleh sebab itu kita perlu untuk memikirkan bagaimana satuan pendidikan ini dapat menjadi faktor pendukung kesehatan mental, bukan faktor penghambat ya, faktor pendukung. Oke, nah ini yang terkait topik saya yang ketiga, dukungan psikologis awal di satuan pendidikan gitu. Prinsip penyelenggaraan DPA di satuan pendidikan itu adalah dilakukan secara berjenjang seperti ini. Semakin mengerucut, semakin kecil piramidanya, itu menunjukkan semakin spesifik bantuan yang dapat diberikan. Yang pertama yang paling luas itu adalah curhat dengan teman sebaya. Kalau kebetulan Bapak Ibu ini ada yang dari Surabaya, kita ada program konseling sebaya dengan teman-temannya sendiri. Itu sebenarnya mengikuti prinsip DPA seperti ini. Kemudian ada pengajaran tentang self-help dan self-care, itu adanya di sini. Ya. Nah, di atas itu, peran Bapak Ibu ini sudah sangat besar di sini. Ketika
ketika seseorang remaja dia merasa tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya dia dapatkan dari curhat, mungkin tambah bingung atau mungkin tidak mendapatkan respon yang diharapkan, temannya diam atau menjadikan itu bahan lelucon justru ya malah menjadi perundungan, maka di sini Bapak Ibu, guru, kepala sekolah itu sudah bisa untuk mengambil peran lebih ya, bisa memberikan DPA di sini. Nah, di atas ini ketika Bapak Ibu tidak dapat memberikan bantuan atau ya sesuai dengan batasan kompetensi, sebaiknya anak sudah diarahkan ke layanan lanjutan ini, ke bantuan profesional. Baik, terima kasih Bu Atika atas penyampaian materinya. Nah, kemudian materi selanjutnya terkait dengan tantangan belajar dari rumah dan stres akademik mahasiswa, maksud saya siswa, akan disampaikan oleh Ibu Endah Mastuti, SPSI, MSI Psikolog. Ibu Endah Mastuti, SPSI, MSI Psikolog ini telah menamatkan pendidikan sarjana psikologi di Universitas Airlangga dan menempuh magister psikometri Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan bidang keahlian, yaitu psikologi pendidikan dan pengukuran psikologi. Nah, kepada Ibu Endah Mastuti, SPSI, MSI Psikolog, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin yang saya sampaikan ini nanti lebih terkait dengan pengalaman Bapak Ibu ya, yang sebagai tenaga pendidik, saya juga ya tenaga pendidik, jadi ini mungkin kita nanti saling share saja. Jadi sesuai dengan tema yang ada dalam workshop ini, jadi tantangan belajar dari rumah dan stres akademik pada remaja. Nah, jadi dipaksa untuk adaptasi tadi, itu ada tantangan bagi guru itu banyak hal gitu ya. Yang mungkin yang utama adalah mengubah metode pembelajaran yang tadi dulunya tatap muka harus berupa daring. Banyak aspek yang mungkin Bapak Ibu alami gitu. Mungkin kalau saya gambarkan secara garis besar itu seperti ini. Nah, ini saya dapatkan juga hasil survei, ada hasil tulisan di jurnal bahwa tantangan yang dialami oleh guru ini yang pertama mungkin adalah tidak semuanya itu mendapatkan pelatihan gitu ya. Maksudnya pelatihan bagaimana sih caranya dulu membuat metode pembelajaran, membuat pelaksanaan pembelajaran daring itu seperti apa gitu. Terus kemudian mungkin sumber daya, jadi jaringan kira-kira kalau itu dilaksanakan dari rumah atau sekolah memiliki sumber daya yang ada enggak gitu ya. Jadi kalau mungkin sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas lengkap enggak masalah, tapi mungkin tidak semua sekolah seberuntung itu gitu ya. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu guru juga timbul keraguan waktu itu. Kira-kira bisa enggak sih melakukan ini gitu. Kita terbiasa lena untuk ya sudah beberapa tahun belajar itu, ngajarnya seperti itu, cara evaluasinya seperti itu. Nah, tiba-tiba harus mengubah dan memikirkan hal baru. Kemudian metode ya, tadi metodenya kira-kira apa supaya siswanya itu nggak males, kira-kira siswanya itu bisa nangkep dengan cepat dan juga tetap bertahan gitu, karena kan mungkin kita nggak bisa ngawasi full seperti hanya kalau tatap muka. Terus kemudian juga nggak kalah pentingnya memikirkan evaluasinya itu kayak apa gitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu juga akan ditarget oleh sekolah untuk hasil pembelajaran seperti apa melalui evaluasi. Jadi Bapak Ibu harus memikirkan cara evaluasi yang baru. Nah, selain itu juga dari Bapak Ibu kan mungkin kebanyakan juga kerja dari rumah ya. Mungkin kalau sekarang kayaknya udah beberapa sudah masuk di sekolah atau melakukan pembelajaran daringnya dari sekolah. Kalau di rumah itu kan kita pasti ya terbagi antara pekerjaan domestik, ikut ngajarin anak ya. Jadi macam-macam itu kita peran ganda di sini. Tugasnya berat. Jadi tantangan bagaimana pekerjaan juga harus menyiapkan macam-macam ya, membuat video pembelajaran yang baik, menyiapkan materi yang bisa diterima secara online yang bagus, tapi juga di rumah, karena tempatnya di rumah, mungkin persoalan yang terkait dengan anak, pekerjaan domestik itu juga akan kita lalui gitu. Nah, itu tantangan yang membuat kita
bagi guru memang harus kreatif gitu untuk melaksanakan itu. Nah, dari sini memang Bapak Ibu mungkin aspek positifnya akhirnya kan banyak keterampilan baru ini yang Bapak Ibu dapatkan gitu, yang bisa, yang dulu misalnya yang nggak bisa membuat tes secara online menjadi bisa gitu. Dulu yang nggak bisa membuat video pembelajaran yang informatif sekarang jadi bisa gitu. Jadi memang pentingnya itu. Jadi kita sebagai pendidik menjadi banyak keterampilan baru yang kita bisa gitu. Yang dulunya mungkin sebenarnya ya bisa tapi nggak ada kan untuk bisa mempelajari dengan cepat gitu. Nah, jadi selain bagi guru ternyata bagi siswa itu ya sama gitu tantangannya. Ya, jadi tidak semua rumah itu memiliki jaringan wifi ya, itu kan menjadi problem. Dan juga mungkin kalaupun sekarang juga ada, alhamdulillah pemerintah sudah memberikan bantuan kuota ya, mudah-mudahan memang itu. Tapi ada juga problem yang lain, siswa itu tidak semuanya memiliki smartphone atau ini ya perangkat yang mendukung dalam pembelajaran online. Nah, kemudian bagi siswa selain masalah tadi ya jaringan perangkatnya adalah ya tadi pemahaman gitu. Bapak Ibu ketemu langsung di kelas menjelaskan satu persatu gitu aja kadang-kadang siswa nggak paham-paham. Nah ini apalagi online, dia belum di rumahnya itu misalnya tetangganya rame, ada yang mungkin di dekatnya ada warung atau apa yang mungkin suaranya keras mengganggu proses belajar. Nah itu juga mengganggu pemahaman. Itu beban tugasnya itu juga membuat siswa itu bisa jadi tertekan gitu. Nah kemudian ini yang mungkin bagi anak-anak, jadi dia nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena kondisi saat ini ya. Nah sementara interaksi ini juga bisa jadi sebagai bagian dia untuk bersenang-senang, untuk guyon-guyon yang membuat dia bahagia gitu ya. Ya sekarang bisa interaksi tapi online dan itu kan mungkin agak berbeda ya kalau sifatnya online itu. Nah, belum lagi orang tua ya ini ibu-ibu itu biasanya ya kalau PR-nya belum dikerjakan anak-anak terus main HP aja. Nah, itu biasanya ibu-ibu. Nah, itu juga marah kan sama anaknya. Nah, itu juga membuat jadi selain di sekolah ada banyak tugas di rumah juga ini ibunya mengawasi terus gitu. Nah, ini tantangannya bagi siswa. Baik. Nah, dampak psikologis dalam pembelajaran daring ini yang negatif ya, yang positif tadi kan banyak udah enggak perlu kita bahas. Jadi lebih ke kadang-kadang siswa itu cemas, khawatir, kemudian terjadinya stres akademik, motivasinya rendah karena kan kayak tugas terus-menerus, terus materi diberikan terus-menerus, mendengarkan itu ya anak-anak lama-lama juga ini gitu. Tidak termotivasi dan juga kelelahan ini. Karena memang ada batasannya ya tadi makanya kami setuju bahwa dalam workshop ini tidak terlalu lama karena memang kita lelah dan secara online ini terus walaupun kita cuma duduk sambil melihat laptop itu sangat lelah gitu. Nah, sekarang sumber-sumber stres akademik itu apa saja gitu. Nah, tentu memang yang pertama adalah bersumber dari akademik itu sendiri. Nanti kita akan bahas yang ini lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah tekanan orang tua. Nah, ini beberapa riset menunjukkan bahwa harapan orang tua yang tidak realistik, ya, itu membuat siswa itu cenderung stres. Ya, jadi maksudnya kalau tahu anak didiknya memang kemampuannya biasa-biasa aja, ya enggak. Kalau ditargetkan dia harus nilainya misalnya sangat tinggi itu nggak realistis gitu loh. Jadi menempatkan harapan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Harus masuk ke SMA favorit, harus masuk. Mungkin kalau sekarang pakai zonasi ya Bapak Ibu mungkin hal-hal seperti itu bisa mungkin tidak terjadi gitu. Jadi kalau orang tua memang mengharapkan ke anak tapi yang itu tidak realistis untuk dilakukan oleh anaknya. Nah, itu membuat tekanan bagi siswa itu.
Kemudian lingkungan. Nah, ya. Jadi lingkungan itu memang lingkungan itu bisa lingkungan sekolah ataupun lingkungan di sekitar kita gitu. Ya, lingkungan keluarga juga bisa. Jadi seringkali misalnya keluarga menanyakan dalam pertemuan gitu, sekolah di mana gitu, ranking berapa kayak gitu. Itu juga membuat tekanan gitu. Ya. Kok aku malu, merasa malu, nilaiku jelek-jelek kayak gitu. Terus kemudian misalnya sekolah menerapkan bahwa memang KKM-nya tinggi banget misalnya, sehingga mungkin susah sekali siswa untuk mencapai itu gitu. Jadi mungkin sekolah memiliki kriteria tertentu dalam hal apa gitu yang kira-kira siswa susah untuk mencapainya. Nah, itu juga bisa membuat stres. Termasuk tuntutan-tuntutan perilaku kayak gitu. Terus kemudian teman sebaya ya. Teman sebaya juga kadang-kadang membuat stres akademik, apalagi kalau misalnya merasa tadi ada meremehkan gitu ya. Oh, ini kelompok yang nggak paham ini ya, ini kelompok yang pinter. Nah, itu misalnya out group sama in group. Nah, itu juga membuat siswa juga mengalami stres akademik. Nah, sekarang ciri-cirinya apa sih stres akademik ini gitu. Jadi ada beberapa ciri terkait sama fisik, emosi, perilaku, dan kognitif. Nah, kita ciri-cirinya, kalau secara fisik itu biasanya reaksinya berkeringat, gemetar, ya, gagap, terus kelelahan, sakit perut. Nah, ini biasanya kalau mau ujian gitu sering terjadi ini. Ya, terus alergi misalnya, sakit kepala, terus kalau saya mungkin ini yang paling bawah ya, penurunan dan kenaikan berat badan ini. Tapi lebih ke kenaikan gitu, karena maunya makan terus gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau secara emosi ya tadi mudah marah, sedih, takut. Nah, ini sudah stres akademik. Terus kemudian secara perilaku, ya misalnya bisa menangis. Terus kemudian mungkin kalau ini remaja-remaja di SMA ya, jadi akhirnya melampiaskannya dengan merokok secara berlebihan. Nah, ini mungkin yang ekstrim, mencoba bunuh diri, memisahkan diri dari orang lain, jadi ingin menyendiri, tidak ingin dihubungi kayak gitu. Ya, ini terkait sama perilaku. Kemudian kalau kognitif, ini biasanya bingung, pikiran kacau, lupa, tidak punya tujuan hidup, jadi sering berpikir negatif. Yang jelas ini prestasi menurun, terus kehilangan harapan, merasa tidak berguna, merasa tidak menikmati hidup, sulit konsentrasi ya, sulit membuat keputusan, dan juga tidak punya prioritas. Nah, biasanya stres akademik ini mengakibatkan apa? Yang jelas tadi ya, kalau ketika stres ada beberapa akibat yang bisa terjadi. Jadi akhirnya motivasinya turun, motivasi untuk berprestasi, untuk menjalankan proses pembelajaran dengan baik itu nggak bagus gitu, maksudnya rendah. Terus kemudian hasil dari evaluasinya, performanya dia rendah gitu. Ya karena dia stres tadi. Terus tadi juga kesehatan mentalnya juga terganggu ini seperti. Terus juga bisa terjadi terkait perilaku menunda tugas. Ini mungkin juga terkait sama. Jadi tugas-tugas tidak diselesaikan ya, karena bisa jadi karena terlalu banyak, terlalu numpuk, bingung, tidak diselesaikan. Nah, kemudian bisa juga terlibat dalam kegiatan yang mencari kesenangan yang berlebih-lebihan ya, dan bisa jadi berisiko. Gitu. Nah, bisa jadi juga bisa terlibat dalam narkoba yang ekstrim kayak gitu misalnya. Karena tuntutan akademik. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya mungkin untuk aktivitas fisik ya. Ini yang mungkin bisa dilakukan ini adalah salah satunya, kalau yang teknik relaksasi itu nanti insya Allah besok ya materinya Mbak Dian ini yang bisa membantu mungkin Bapak Ibu. Nah, mungkin ini olahraga ya. Olahraga itu meskipun pembelajaran daring, kalau bisa mungkin olahraga itu jangan yang levelnya pengetahuan gitu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, tetap aktivitas fisik gitu. Entah itu anak-anak disuruh bikin video, terus kemudian videonya dikumpulkan, tapi aktivitas olahraga atau bareng-bareng bersama-sama yang itu kayak senam bersama atau apa secara online, nah gitu kalau memungkinkan.
Jadi supaya dia juga bisa merilis ya berbagai tekanan dengan aktivitas yang melibatkan fisik gitu. Nah, ini yang karena kan kalau diamati ya kita maupun juga anak-anak kita selama pandemi ini kan berat badannya naik ya karena kita memang kurang gerak gitu. Yang bisa kita lakukan lagi adalah memberikan dukungan sosial. Ya, dukungan sosial ini bisa berasal dari guru, orang tua, terus sekolah dan juga teman sebaya. Nah, karena dari rumah ini tadi Bu Atika menggambarkan peran orang tua terus guru ini yang berhubungan dengan siswa itu sangat penting tuh ya. Nah, orang tua bisa memberikan dukungannya berupa dukungan informatif ya, jadi informasi, terus kemudian emosi dan juga fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Nah, guru juga bisa memberikan dukungan kalau sudah dukungan emosi ya kepada siswa untuk bahwa dia bisa melakukan itu gitu. Kemudian juga sekolah memberikan fasilitas, terus kemudian mungkin berbagai hal yang dibutuhkan siswa itu difasilitasi gitu. Nah, termasuk ini dukungan sosial dari teman sebaya, ya tadi kayak tutor tadi tutor sebaya kayak gitu. Ketika ada problem curhat ke temennya, nah itu bisa menolong di sini. Oke, mungkin dari saya itu saja, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih ya. Ya sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab atau diskusi. Pada sesi pertama tanya jawab, saya akan membacakan 3 pertanyaan dari masing-masing materi. Dan jika nanti ada sisa waktu, akan kita buka sesi kedua. Untuk materi pertama, Bu Atika, apakah masih terhubung, Bu Atika? Ya, masih terhubung. Ya, jadi di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama, di situasi belajar daring saat ini, bagaimana pendampingan yang efektif yang dapat diberikan kepada siswa oleh pihak sekolah? Seperti itu. Di situasi di situasi yang daring gitu ya. Sebenarnya tadi mungkin sudah sedikit saya singgung ya, bagaimanapun DPA itu kan sifatnya bantuan. Jadi kita dan dilakukan oleh tenaga non-profesional. Jadi sebenarnya kita perlu mengemas sedemikian rupa agar bantuan itu dapat tersampaikan dan mudah diakses oleh anak. Artinya kita juga harus meminimalisir resiko. Risiko di sini termasuk salah satunya karena situasi pandemi ya sebaiknya tidak tatap muka, atau kalaupun dengan sangat terpaksa harus tatap muka, kita betul harus memperhatikan kesehatan. Saya rasa masih memungkinkan dilakukan pertemuan bila sangat diperlukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu loh. Nah, kalau kondisinya memang harus dilakukan secara online, ada beberapa sebenarnya bisa kita lakukan. Bukan online sih, maksud saya tidak langsung gitu ya. Kita bisa menggunakan telepon, itu juga dimungkinkan, namanya istilahnya tele DPA atau tele BPA gitu ya. Kita lakukan melalui telepon. Melalui telepon kita bisa melakukan tanya jawab langsung untuk mengetahui persoalan apa yang dihadapi anak. Tapi memang kekurangannya tele BPA melalui telepon adalah kita tidak bisa melihat ekspresi dari anak. Padahal kadang-kadang itu yang lebih bisa menjelaskan seintens apa, sekuat apa persoalan yang sedang dialami oleh anak. Tapi ini relatif mudah diakses oleh anak. Kan sekarang rasanya sangat jarang anak yang tidak, atau rumah yang tidak ada fasilitas telepon atau handphone ya. Jadi ini sangat mudah, bisa meminjam telepon orang tuanya juga untuk menghubungi kita. Nah, setelah mengetahui persoalannya apa, kita juga bisa untuk tadi mendengarkan aktif. Langkah keduanya, kita melakukan klarifikasi, menyampaikan kembali, setidaknya anak memahami bahwa dia didengar. Dan perasaan dia didengar itu membantu dia untuk merasa diterima begitu loh. Nanti tahapan ketiga bila diperlukan bisa mengarahkan ke bantuan lebih lanjut. Nah,
Kalau yang memungkinkan lebih bisa diajak pakai virtual meeting gitu seperti Zoom ini atau pakai Google Meet, rasanya beberapa menyampaikan Google Meet itu lebih ringan. Ini tanpa bermaksud nyebut merek ya, tapi bisa juga pakai WA call misalnya, atau video call maksud saya. Yang kita bisa tatap muka dengan anaknya itu mungkin akan lebih memberikan dukungan yang lebih bisa dirasakan oleh anak. Pada beberapa strategi DPA, ketika kita tidak bisa langsung berhadapan dengan anak, itu salah satunya ada yang mengatakan kita bisa loh memberikan pelukan virtual, ya butterfly hug itu, dengan kita mengajak anak memeluk diri sendiri seperti ini, kan seperti butterfly ya. Ini cukup memberikan kenyamanan pada anak, memberikan keyakinan bahwa kita ada untuk dia gitu, untuk kita dengar. Jadi sepertinya tidak ada masalah untuk memberikan DPA ini baik secara langsung, tatap muka langsung maupun secara virtual ya, ataupun pakai tele-DPA. Begitu Mbak Dia. Baik Ibu, terima kasih. Saya boleh nambahi Mbak Dia? Oh iya, silakan Ibu. Ya. Bapak Ibu mungkin selain yang disampaikan Bu Atika, saya kira bisa memberdayakan juga dosen wali ya. Kalau mungkin guru BP kan mungkin mengatasinya satu sekolah ya, itu boleh juga gitu, atau guru wali ya, maaf. Wali kelas. Saya salah. Wali kelas ya. Biasanya sekarang kan Bapak Ibu itu ada mungkin grup WA atau yang tadi disampaikan lewat Google Meeting atau Zoom. Jadi memang dalam 1 minggu itu bisa ada yang wali itu menanyakan, misalnya itu adalah sesi curhat. Jadi artinya siswa itu boleh mengeluhkan problem apa saja di sana gitu loh. Jadi merasa terbuka, oh Bu, tugas ini lo nggak bisa, ini terlalu susah dicari, saya nggak, misalnya kayak gitu. Jadi berarti kamu nggak mengerjakan tugasnya karena apa kira-kira. Jadi nggak yang menuntut ini belum selesai, si ini belum mengumpulkan, tapi kita gali gitu. Saya kira dosen wali mengeksplorasi itu misalnya tiap Jumat pagi atau Senin pagi untuk memfasilitasi sebenarnya problem-problem apa sih yang dihadapi di siswa dalam menghadapi pembelajaran daring itu bisa dilakukan gitu. Dan mungkin dosen wali juga sebagai istilahnya penyambung antara siswa dengan guru masing-masing mata kuliah gitu. Jadi misalnya kan nggak enak nih ngomong sama gurunya, dosen wali, Bu, ini kalau di era pandemi ini kalau mencari, saya terus terang ini anak saya pernah ada tugas itu harus nyari magnet gitu. Saya terus terang kalau itu ada di sekitar rumah itu gampang gitu, karena magnet untuk semacam membuat elektronik gitu. Itu tuh cari di mana-mana itu susah, dan menurut saya itu juga agak menyusahkan kalau di era seperti ini harus mencari membuat keterampilan yang bahannya itu susah gitu. Nah, itu mungkin bisa curhat ke dosen wali kelas menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Jadi bisa dioptimalkan gitu kira-kira untuk perwalian lah intinya. Itu di tiap kelas saya kira kalau masuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk cari itu supaya siswa itu terbiasa, saya itu kalau ada problem itu ada salurannya gitu. Ada tempat untuk mengatakan itu gitu. Nah, nanti langkah selanjutnya kalau perlu ini yang problemnya berat, nah itu mungkin langkah yang dilakukan oleh jelaskan Bu Atika tadi. Mungkin itu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ini ketika pembelajaran ada yang dilakukan secara online, tatap muka, dan terkadang offline. Namun siswa terkadang tidak mengerjakan ketika kegiatan pembelajaran offline, sehingga ketika offline itu malah siswa melakukan kegiatan lain seperti bermain game atau main sosmed. Nah, mohon masukannya bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Tugasnya numpuk seperti itu karena waktunya. Baik, benar ini pertanyaan yang memang real ini. Anak saya juga ngalamin ini, jadi saya sebagai ibunya ini harus ngikutin ya. Baik, cuman gini Bapak Ibu. Jadi memang kita itu harus intinya ngikutin lah sama anak-anak itu. Jadi kalau bisa tugasnya itu Bapak Ibu harus memanfaatkan media sosial yang ada. Jadi gini misalnya, tugas itu nggak harus di dalam bentuk mengerjakan apa gitu. Coba membuat sesuatu yang nanti diupload misalnya di Instagram atau membuat video di YouTube. Jadi
kita manfaatkan aja sekalian itu gitu loh, supaya mereka tapi menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Saya kemarin terus terang ada tugas dari anak saya itu, saya apresiasi nih Bapak Ibu guru. Jadi bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa itu kan susah kan bagi anak-anak sekarang, itu pelajaran yang ya susah lah dibanding bahasa Inggris. Anak-anak merasa lebih susah bahasa Jawa. Nah, tugas dari ibu guru di sekolah anak saya itu adalah membuat poster yang isinya bahasa Jawa. Artinya apa, terus diposting di Instagram gitu. Jadi misalnya kayak engal sosong tulodo yang tapi posternya itu kata-katanya itu harus ngarang sendiri, nggak boleh yang sudah pakem gitu. Jadi kalau engal sosong tulodo engamada itu kan udah pakem, nggak boleh. Jadi mereka harus bikin kata-kata sendiri, dan itu nanti diposting di Instagram, atau membuat video atau tutorial apa, misalnya kalau fisika IPA saya kira sangat bisa dibikin kayak tutorial gitu, dibuat video misalnya percobaan apa, kemudian nanti diposting kayak gitu, itu sangat bisa. Jadi memang itu termasuk salah satu tantangan tadi, Bapak Ibu harus membuat metode-metode yang inovatif, yang itu membuat mahasiswa itu tetap senang, terus Bapak Ibu juga tercapai walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi intinya tidak membuat siswa mendapatkan sesuatu, tapi dia juga nggak merasa terbebani dengan tugas itu. Jadi kita manfaatkan aja sekalian kalau bermain media sosial dan bermain HP gitu Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya memang harus kita ngikutin gitu. Maksudnya ngikutin ini intinya cara lama udah nggak bisa lagi gitu sekarang. Ya, mungkin itu sih yang bisa dilakukan Mbak Dia. Ya, saya nambahin dikit aja ya. Oke, silakan. Yang tadi disampaikan Bu Endah, kita itu sepertinya masih memang perlu untuk duduk bersama memikirkan strategi ajar ya, karena kan pandemi ini cepat dan mendesak kemarin itu, jadi perubahannya tidak sempat kita antisipasi. Tapi yang memang terasa buat saya dan beberapa orang tua juga, ini malah paling curhat gitu. Dan saya melihatnya seperti metode yang sekarang dilakukan itu adalah memaksakan capaian pembelajaran dengan metode luring ke dalam metode daring. Jadi capaian pembelajarannya tetap, tapi metodenya jadinya daring, dan itu sangat melelahkan. Makanya akhirnya banyak tugas gitu. Ini yang masih perlu kita pikirkan bersama, bagaimana caranya capaian pembelajarannya pun capaian pembelajaran yang memungkinkan untuk dicapai dengan pembelajaran daring. Dan saya senang dengan diskusi seperti ini, akhirnya kita juga sama-sama berada pada satu pemahaman yang sama ya, kebutuhan untuk mengelola perkuliahan, pembelajaran sehingga memungkinkan dilakukan dengan daring tapi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi peserta didik. Gitu aja Mbak Tia. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan dari peserta dan juga jawaban dari ibu-ibu pemateri. Mengingat terbatasnya waktu, maka sesi diskusi kita hari ini kita akhiri. Mungkin besok bisa dilanjut lagi. Apabila masih ada pertanyaan terkait materi 1 dan 2 juga bisa dituliskan kembali seperti itu ya Ibu ya. Demikian kegiatan online workshop merawat kesehatan mental anak dan remaja di lingkungan sekolah hari pertama. Semoga apa yang kita pelajari dan kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi semua. Sampai jumpa besok di online workshop merawat kesehatan mental anak dan remaja di lingkungan sekolah hari kedua pukul 9 ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Ya, susunan acaranya sudah bisa dilihat juga yang sudah di-share screen. Yang pertama, nanti ada materi regulasi emosi untuk kesejahteraan psikologis tenaga pendidik yang disampaikan oleh Bu Dewi Syarifah. Lalu yang kedua, ada materi keempat, yaitu teknik stabilisasi emosi untuk anak dan remaja yang disampaikan oleh Bu Dian Kartika Amelia Arbi. Lalu yang ketiga ada diskusi, dan yang terakhir penutupan. Baik, tanpa menghabiskan waktu, kita akan mengikuti materi yang ketiga tentang regulasi emosi untuk kesejahteraan psikologis tenaga pendidik yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Syarifah.
Bu Dewi Syarifah untuk sarjananya di S1 Psikologi di Universitas Airlangga, lalu untuk S2-nya di Magister Psikologi Profesi juga di Universitas Airlangga. Lalu Bu Dewi Syarifah memiliki bidang keahlian di asesmen psikologi dan work family conflict. Kan untuk Bu Dewi Syarifah, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Oci. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Bapak Ibu sehat semua ya. Saya akan mulai. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk materi ketiga di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi regulasi emosi untuk menjaga kesejahteraan psikologis. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Di antaranya ada dampak pandemi. Mungkin ini juga berkaitan dengan yang sudah disampaikan hari pertama kemarin ya, Bapak Ibu. Kemudian tentang regulasi emosi, dan juga tentang emotional labor, dan juga dukungan organisasi. Yang pertama, terkait dengan dampak pandemi. Ya, memang kita sekarang masih berada pada masa pandemi yang semuanya pasti merasakan dampaknya ya. Dan di sini saya akan membahas share mungkin ya diskusi terkait dengan dampak pandemi apa saja sih yang itu dirasakan oleh tenaga pendidik. Di sini juga kita sama-sama sebagai tenaga pendidik ya Bapak Ibu, jadi mungkin kurang lebih pengalamannya juga ada kesamaan gitu ya. Di antaranya saya mengkelompokkan ya, mengkategorikan menjadi di antaranya ada keamanan kerja, kemudian perubahan tuntutan dan cara kerja, dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatasi keterbatasan itu, Bapak Ibu? Ya, untuk dapat beradaptasi dengan perubahan itu, ya, dibutuhkan individu yang agile, ya. Agile, mungkin ada yang pernah mendengar istilahnya agile itu atau gesit, ya, Bapak Ibu, ya, lincah gitu. Jadi, atau disebut dengan workforce agility, ya, yaitu individu yang mampu merespon dan menangani perubahan dengan beradaptasi dengan perubahan dan kondisi baru. Ini sangat dibutuhkan oleh organisasi. Jadi organisasi tidak hanya organisasi yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga anggotanya. Organisasi dalam hal ini sekolah ya Bapak Ibu, sekolah itu harus bisa beradaptasi, itu juga disebut organizational agility ya. Itu organisasi yang harus gesit, tetapi juga harus didukung oleh anggotanya nih. Anggotanya siapa ya Bapak Ibu dan juga siswa. Itu anggota dari sekolah ya. Dan itu harus bisa mendukung supaya organisasi bisa merespon dan menangani perubahan itu dengan cepat. Saat ini tentunya semua sekolah ya Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah mau nggak mau harus merespon perubahan ini dengan cepat. Jadi beberapa perubahan yang memunculkan keterbatasan itu bisa menjadi stresor, dan oleh karena itu harus di-manage ya melalui regulasi emosi ini. Baik, kita masuk ke regulasi emosi. Sebelum kita belajar tentang regulasi emosi, kita harus tahu dulu nih emosi itu apa definisinya. Mungkin terkadang kita membayangkan bahwa emosi itu marah gitu ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, kita mengidentikan emosi itu dengan marah gitu. Padahal sebenarnya emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu banyak macamnya. Emosi itu apa? Yaitu kondisi yang ditandai dengan dinamika perasaan subjektif, perubahan fisiologis, ekspresi muka, gerak tubuh, dan postur. Model prosesnya, proses emosi itu ada 4 tahap ini: situation, attention, appraisal, dan respon. Ini emosi muncul
dimulai dari situasi yang menarik perhatian, memiliki arti tertentu bagi individu, kemudian individu melakukan penilaian. Jadi ada situasi, kita ada perhatian terhadap situasi tersebut, kemudian kita memberikan penilaian, dan dari penilaian itu kita merespon situasi tersebut. Nah, itu proses dari munculnya emosi. Responnya, emosinya apa aja gitu ya. Emosinya ini, jadi banyak macamnya emosi. Kalau kita kategorikan emosi itu ada positif dan negatif. Di antaranya positif itu ada love and joy, ya. Ini apa? Kasih sayang, ya, kebahagiaan. Kemudian marah, kalau negatif itu marah, sedih, takut, ya, itu emosi-emosi negatif. Jadi ini bentuk-bentuk respon emosi kita. Macamnya banyak, ada yang positif dan ada yang negatif. Terkait dengan emosi tadi, emosi itu harus diregulasi ya, diatur supaya tidak menimbulkan dampak negatif buat kita. Nah, regulasi emosi itu apa? Itu proses yang dilakukan individu untuk mempengaruhi emosi individu dan bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut. Jadi kita mempengaruhi emosi kita, mengelola gitu ya. Dan bagaimana kita mengalami dan mengekspresikannya supaya tepat sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Jadi di sini poinnya mengalami dan juga mengekspresikan. Kita punya pengalaman emosi bisa positif, bisa negatif. Nah, itu yang diatur, diregulasi. Bagaimana cara mengekspresikannya itu juga yang diregulasi. Nah, tahapannya, ini proses regulasi emosi ini, kalau tadi Bapak Ibu kita lihat yang di bagian bawah ya, itu proses emosinya mulai dari situation, attention, appraisal, dan respon. Untuk regulasi emosi, di sini ada 5 tahapnya, ada 5 proses ya. Yang pertama, situation selection. Kemudian situation modification, attentional deployment, cognitive change, dan response modulation. Di situation selection ini kita memilih situasi yang itu bisa memunculkan kondisi emosional kita tertentu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau menciptakan atau mungkin menghindari kondisi tertentu, kita menghindari satu situasi yang mungkin buat kita nggak nyaman, ya kita bisa menghindari. Atau itu kalau di situasi misalnya saya ngobrol dengan seseorang yang membuat saya happy, itu saya memilih untuk saya lebih memilih untuk ngobrol dengan teman saya yang membuat saya happy daripada saya ngobrol dengan teman saya yang isinya gosip-gosip misalnya. Nah, itu pemilihan situasi. Ini di sini penjelasannya regulasi. Nah, terkait dengan regulasi emosi, Bapak Ibu, pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik itu adalah pekerjaan yang banyak menggunakan emosi untuk performa kerja kita. Betul ya Bapak Ibu ya, karena kita akan bertemu dengan siswa, kalau kami dengan mahasiswa, yaitu emosi itu harus dijaga untuk tetap menjaga performa kita. Nah, ada istilah namanya emotional labor ya. Ada beberapa perspektif dalam melihat konsep emotional labor ini. Perspektif yang pertama, emotional labor ini dilihat sebagai jenis pekerjaan yang itu performa utamanya itu tergantung dari emosinya. Dan yang terakhir ya, upaya tadi regulasi emosi itu lebih pada upaya individu ya. Tapi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tuntutan-tuntutan yang tadi itu, perlu juga dukungan dari organisasi atau dari sekolah. Apa saja yang harus diberikan oleh organisasi, didukung ya dalam bentuk support, yaitu penyediaan sarana, di antaranya jaringan internet yang memadai, terus mungkin subsidi kuota, mungkin, tapi ini Bapak Ibu ini ya mungkin tergantung dari kemampuan finansial dari sekolah masing-masing ya. Tapi saya yakin ada beberapa sekolah mungkin memberikan subsidi ya Bapak Ibu, walaupun namanya subsidi kan juga nggak sepenuhnya ya. Kemudian pelatihan, nah pelatihan menyusun media pembelajaran digital.
supaya tadi ya, selain tadi kan keterbatasannya, kurangnya kemampuan, kurangnya kreativitas, itu kan bisa menimbulkan emosi negatif. Di satu sisi individu berusaha mengelola emosinya, tapi di satu sisi juga harus didukung dari organisasi menyediakan pelatihan. Itu sangat sangat mendukung tentunya, sehingga bisa mengurangi stres ya. Kemudian benchmarking, belajar dari sekolah lain. Kalau menurut saya ini jangan malu ya untuk tanya ke sekolah yang menurut Bapak Ibu itu lebih baik dalam hal metode pengajarannya. Jadi saling share gitu ya. Oh, hal positif dari sekolah ini apa? Hal positif dari sekolah ini apa? Sehingga semua nantinya bisa berjalan, bisa maju sama-sama gitu. Jangan malu kalau saya rasa ya bisa diusulkan nih ke sekolah, kalau dicari nih sekolah-sekolah yang mungkin bagus ya dalam hal medianya, itu bisa kita contoh sebenarnya. Bukan melihat sekolah lain tuh menjadi hanya sebagai misalnya kompetitor gitu, tapi juga menjadi partner untuk berkolaborasi. Ya, benchmarking itu penting. Dan sharing knowledge ya, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada yang punya kelebihan dalam hal digital literasi atau mungkin dalam buat video, nah itu bisa secara rutin misalnya melakukan sharing knowledge ya. Jadi yang tadinya kurang paham bisa lebih paham, diajarin oleh temannya. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Syarifah atas materinya, sangat menarik. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu regulasi emosi, jenisnya seperti apa, proses bentuknya juga seperti apa, terus juga dikasih contoh-contoh seperti pemilihan situasi dan modifikasi situasi, sampai dampak dari regulasi emosi itu sendiri. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang teknik stabilisasi emosi untuk anak dan remaja oleh Ibu Dian Kartika Amelia Ardi, MPSI Psikolog. Sedikit tentang Bu Dian Kartika. Lewat pendidikannya S1 dan S2-nya di Universitas Airlangga, lalu bidang keahliannya di intervensi psikologi klinis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Bu Dian. Untuk Bu Dian, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Mbak Oci. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Baik, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi keempat untuk online workshop kali ini terkait dengan teknik stabilisasi emosi. Jadi jika kemarin Bu Atika, Bu Endah, dan juga Bu Dewi tadi sudah menyampaikan tantangannya situasi saat ini, kemudian ada dukungan psikologis awal yang bisa diberikan guru kepada siswa terkait dengan situasi pandemi saat ini. Saya ulangi. Jadi pada hari pertama kemarin dijelaskan juga tentang dukungan psikologis awal yang bisa dilakukan oleh guru maupun sekolah terkait dengan situasi pada saat ini. Kemudian Bu Indah juga menjelaskan terkait dengan stres akademik terkait pembelajaran secara daring. Kemudian Bu Dewi tadi juga sudah menjelaskan bahwa tantangannya bagaimana bagi tenaga pendidik di situasi saat ini yang juga cukup menantang sehingga kita membutuhkan regulasi emosi. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan terkait dengan teknik saja. Jadi mungkin nanti ada beberapa praktek yang bisa kita lakukan. Sebenarnya tidak hanya untuk anak dan remaja karena Bapak Ibu sekalian pun dapat mempraktekkan ini. Karena tadi seperti yang dibilang atau yang dijelaskan oleh Bu Dewi bahwa performa kerja kita itu juga menuntut kita untuk bisa mampu meregulasi emosi, memiliki emosi yang stabil dalam menghadapi tuntutan kerja saat ini, terutama pada pembelajaran yang online. Kemudian,
Situasi saat yang kita alami adalah kita tahu kita sekarang pada kondisi pandemi COVID-19, di mana kita diharuskan menjalani protokol kesehatan yang ketat, yang salah satunya adalah kita diminta untuk menjalankan physical distancing ya, atau jaga jarak. Sehingga akibatnya adalah kita memang tidak bisa lagi berkumpul dalam suatu tempat dalam jumlah yang banyak orang secara bersamaan gitu ya, sehingga proses sekolah pun proses bekerja harus dilakukan dari rumah atau secara daring. Nah, konsekuensinya juga adalah kegiatan kita menjadi terbatas. Ya, kegiatan tidak lagi seperti dulu yang misalnya dari pindah satu tempat ke tempat yang lain, setiap hari mungkin berangkat ke sekolah ataupun berangkat kerja. Sekarang aktivitasnya lebih banyak dilakukan di rumah karena belajar secara online atau bekerja dari rumah. Dampak lainnya adalah penurunan aktivitas fisik ya. Mungkin aktivitas pekerjaannya tidak menurun tapi justru tambah lebih banyak karena tadi misalnya menyiapkan pembelajaran daring, menyiapkan tugas-tugas yang diberikan secara daring, mengoreksi dan lain sebagainya. Ya, tugasnya jauh lebih banyak tapi memang tidak dilakukan dengan aktivitas fisik yang memadai. Jadi memang lebih banyak di depan laptop mungkin, lebih banyak duduk. Jadi tidak pergerakannya tidak sebebas dahulu. Ya mungkin dulu Bapak Ibu kalau jeda antara mengajar dengan satu mata pelajaran satu dengan lain-lain, mungkin aktivitas yang paling simpel yang dilakukan adalah jalan dari kelas ke ruang misalnya. Nah itu kan ada aktivitas fisik. Nah selama pandemi ini atau belajar dari rumah ini kan kita hanya di depan laptop ya, mungkin hanya di rumah aja kalau mau jalan. Tapi kalau misalnya sekolah kan misalnya naik tangga, jalan dari kelas satu ke kelas yang lain, kegiatan yang menuntut aktivitas fisik jauh lebih banyak. Sementara saat ini tidak. Nah yang kita ketahui juga saat ini kita juga mengalami school from home atau work from home yang salah satu dampak yang kita alami adalah meningkatnya screen time ya, atau waktu kita berhadapan dengan layar untuk pembelajaran. Nah, dampak dari situasi ini ya di luar SFH atau school from home di suatu saat ini hampir semua orang di belahan dunia mengalami pandemi COVID-19 ini yang memiliki dampak psikologis ya, karena situasi yang kita hadapi seperti ini tadi ya, jadi bertemu orang tidak sebebas sebelumnya, aktivitas juga tidak sebebas sebelumnya, kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah sehingga kemudian ada ancaman penyakit ini. Kalau kita bekerja atau beraktivitas di luar harus menggunakan protokol yang ketat jika tidak ada ancaman terkait penyakit COVID-19 ini, sehingga dampak yang muncul adalah perasaan cemas. Ya, perasaan takut terkait dengan pandemi atau penyakit yang sedang kita alami saat ini. Ya, takut enggak ini bersih, enggak cemas ini tempat yang saya duduki ini bersih enggak, saya tadi berinteraksi dengan orang yang terkontaminasi virus COVID-19 atau tidak itu. Kemudian ada perubahan-perubahan aktivitas, perubahan-perubahan pola kerja yang bisa jadi itu menjadi sumber stres bagi kita. Kembali lagi, kemarin sudah dijelaskan jika stres itu dapat dikelola dengan baik, itu akan mendukung atau dapat menjadi pengembangan bagi diri kita. Tapi kalau stresnya kurang bisa dikelola dengan baik, akan menjadi distres atau distres yang merusak diri kita. Ada rasa terisolasi ya, karena kita diminta menjaga jarak, lebih baik di rumah daripada di luar. Ada perasaan terisolasi dari lingkungan sosial. Kita tidak sebebas dulu untuk bertemu dengan orang, bertemu dengan rekan-rekan kita, bertemu dengan anak didik ya, mengerjakan sesuatu tidak sebebas sebelumnya, sehingga ada muncul perasaan terisolasi dari lingkungan sosial. Kemudian ada merasa tidak berdaya ya, ini mungkin sempat saya alami karena dulu mungkin
saya masih adaptasi dengan pekerjaan work from home, jadi saya merasa tidak bisa sepenuhnya menghandle pekerjaan saya yang dari kantor, sehingga saya ada perasaan tidak berdaya untuk menyelesaikan pekerjaan itu 100%. Atau ada lagi misalnya perasaan tidak berdaya untuk mengendalikan situasi kapan ini selesainya, pandemi ini kapan selesainya, sehingga lebih lanjut yang muncul ada rasa putus asa. Ini dengan tekanan seperti ini, dengan perubahan seperti ini, kapan ini berakhirnya? Ya, kapan ini selesainya? Kapan kita beraktivitas dengan normal? Bisa jadi ini muncul perasaan putus asa. Ini orang yang normal saja, masyarakat umumnya mengalami situasi seperti ini. Nah, teman-teman kita atau anak didik kita itu menghadapi juga yang namanya school from home, atau Bapak Ibu sekalian juga menghadapi school from home. Ya, yang terjadi ada tambahan tantangan baru, ada pola pembelajaran yang berubah, yang dari online dari luring menjadi daring, yang bermula dari tatap muka menjadi semuanya daring. Situasi tersebut berjalan sangat cepat. Kita diminta untuk cepat beradaptasi menyesuaikan kondisi saat ini. Bagaimana yang tadi Bu Dewi sampaikan, mungkin di saat ini karena masih berjalannya adaptasi, kita pada akhirnya hanya merubah bentuk saja yang semula luring menjadi daring, ya. Padahal seperti pembelajaran tidak seperti itu terkait dengan daring. Ada mungkin capaian-capaian pembelajaran yang perlu disesuaikan. Nah, perubahan pola pembelajaran ini juga menuntut kita untuk beradaptasi dan juga menyiapkan diri kita untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih adaptif pada situasi saat ini. Akibatnya apa? Tadi misalnya yang Bu Dewi sampaikan, kita dituntut untuk misalnya membuat video-video pembelajaran. Bapak Ibu atau kita semua yang bukan generasi Z yang native teknologi, pada akhirnya dipaksa untuk bisa mengenal teknologi, belajar Google Classroom misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, semua baik online. Sementara ketika kita menghadapi tantangan seperti itu, interaksi kita dengan teman berkurang, sehingga kesempatan kita untuk rilis emosi dengan berinteraksi dengan teman itu pun juga berkurang. Ya, tantangan lain yang kita hadapi pada saat ini. Ya, kemudian ada kegiatan akademik dan non-akademik yang terbatas. Ya, sebenarnya ini juga dialami sebelumnya ini juga dialami tidak hanya pada Bapak Ibu sekalian, tapi juga pada anak-anak sekolah. Jadi mereka juga beradaptasi dengan yang semula mereka belajar luring, mereka menjadi belajar daring. Ya, kalau dari fisik mereka screen time-nya bertambah sehingga mungkin ada risiko pada kesehatan mata. Kemudian interaksi dengan teman juga berkurang karena mungkin terutama pada anak remaja, ya, yang mereka bisa menjadi sumber kebahagiaan yang mereka itu adalah teman, ya. Aktivitas mereka lebih banyak dengan teman sebaya, dengan peers. Tapi pada situasi saat ini harus dibatasi. Kemudian kegiatan akademik dan non-akademik yang terbatas. Misalnya mereka biasanya mengerjakan tugas bersama yang itu bisa digunakan sebagai siasat anak didik untuk mengelola tugas yang berat, misalnya mereka diskusi dengan temannya secara luring, tapi saat ini harus secara daring misalnya. Itu pun ketika perangkat yang dimiliki mencukupi atau terfasilitasi. Kemudian ada kegiatan non akademik juga yang terbatas. Misalnya anak-anak ikut ekstrakurikuler sekarang nggak bisa, ya, yang biasanya mungkin ikut basket, ikut pramuka, ikut apa lagi misalnya karya ilmiah misalnya, atau yang ada OSIS, ya, tapi sekarang terbatas juga. Yang misalnya dulu itu bisa dianggap kegiatan yang menyenangkan bagi anak ketika mengikuti kegiatan di sekolah tapi tidak terkait akademik, kegiatan mereka menyalurkan dorongan-dorongan mereka untuk berprestasi. Nah, sekarang harus dibatasi. Kemudian ada juga tantangan penugasan, ya, sekali lagi memang sudah berkali-kali Bu Endah juga menyampaikan, Bu Atika dan Bu Dewi juga mengatakan bahwa penugasan memang menjadi tantangan yang penting di situasi sekarang ini, karena sekali lagi
mungkin ada beberapa dari kita yang masih beradaptasi dengan situasi saat ini sehingga lebih banyak memberikan penugasan. Ya, sehingga penugasannya kadang oleh anak pun dianggap kurang realistis, banyak terlalu menumpuk semua mata pelajaran atau mata kuliah diberikan tugas. Sementara mereka kalau diberikan misalnya penugasan secara berkelompok karena capaian pembelajarannya besar, mereka juga kesulitan untuk melakukan diskusi secara kelompok karena harus diskusi secara online, walaupun penugasan secara berkelompok ini juga memiliki sisi positifnya, misalnya mereka juga berinteraksi, sharing dengan teman-temannya. Nah, tapi juga karena situasi seperti ini juga menjadi tantangan bagi rekan-rekan siswa untuk melaksanakan penugasan secara berkelompok. Nah, apa yang bisa sekolah ataupun guru berikan itu ini sebenarnya sudah disampaikan Bu Atika kemarin, kita mau ulang aja. Ada yang namanya dukungan psikologis awal, yang kondisi yang ingin diciptakan adalah menciptakan rasa aman ya di jadi ada 3 aspek, ada safety, calming, dan connectedness. Nah, di safety yang kita berikan dalam memberikan dukungan psikologis awal, kita memberikan rasa aman kepada siswa karena situasi yang sedang dirasakan sekarang mungkin membuat mereka tidak merasa aman, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, mereka diminta kita dalam memberikan dukungan psikologis awal dapat memberikan rasa aman, kemudian memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya kebutuhan atau memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan vitamin ya, karena di situasi seperti ini pun energi kita terkuras walaupun bukan fisik ya, misalnya karena banyak penugasan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar untuk belajar ya, seperti kuota, akses pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada calming ya, menenangkan emosi mereka, menenangkan ketegangan yang mungkin mereka rasakan. Dengan salah satu caranya adalah stabilisasi emosi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian ada connectedness, yaitu menghubungkan dengan dukungan sosial. Misalnya mereka dihubungkan secara online ataupun dengan protokol kesehatan yang ketat dengan temannya, dengan sekolah atau guru yang juga merupakan dukungan sosial. Kemudian menghubungkan pada sumber kebutuhan dasar. Oke, nah tujuan dari dukungan psikologis awal itu adalah safety function action. Jadi harapannya ketika orang itu sudah merasa aman, mereka dapat berfungsi kembali secara optimal, kemudian dapat bertindak kembali, memunculkan actionnya dia kembali gitu. Jadi dia bisa beraktivitas seperti sedia kala, beraktivitas secara normal karena dia sudah merasa aman dan emosinya pun sudah cukup terkendali. Nah, dari sini stabilisasi emosi itu merupakan aspek penting dalam dukungan psikologis awal. Tujuannya adalah membangkitkan emosi yang adaptif dan positif di situasi krisis. Ya, contohnya adalah situasi COVID-19 saat ini. Kemudian ada membangkitkan pikiran positif dan rasa aman. Kemudian menggali resource positif yang bisa jadi dimiliki oleh siswa untuk dapat dikembangkan sehingga mereka dapat lebih berpikir positif dan memunculkan emosi positif di situasi saat ini. Kemudian memunculkan rasa nyaman pada tubuh, karena kita ketahui ketika kita mengalami stres atau emosi yang negatif akan ada sensasi-sensasi dalam tubuh kita yang karena proses metabolisme dari hormon terkait dengan emosi negatif itu akan memunculkan sensasi yang tidak nyaman dalam diri kita. Misalnya kalau stres itu tengkuk, punggung, leher itu jadinya kaku. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara meredakan itu. Kemudian stabilisasi emosi ini juga mendukung proses healing. Nah, ini adalah beberapa teknik stabilisasi emosi yang sebenarnya dapat Bapak Ibu berikan, karena ini cukup simpel ya, Bapak Ibu dapat berikan dan ajarkan kepada siswa, tapi ini juga dapat Bapak Ibu lakukan ya, karena tadi sudah disampaikan Bu Dewi, Bapak Ibu tenaga pendidik pun atau tenaga pengajar pun itu mengalami situasi yang juga menantang di situasi sekarang, sehingga bisa jadi merasakan stres ya, emosi-emosi negatif karena banyaknya tugas tadi, ini bisa dilakukan.
Yang pertama ada PMR atau Progressive Muscle Relation, kemudian framing, ada mindful breathing dan deep breathing. Ini simple dan saya rasa Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Baik, terima kasih untuk sesi saya. Ya. Terima kasih juga Mbak Dian, materi tentang teknik stabilisasi emosinya. Tadi kita sudah belajar teknik PMR, lalu ada framing, ada mindful breathing, dan yang terakhir deep breathing. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ada sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini seperti kemarin, kita akan membuka dari 3 pertanyaan dulu dari masing-masing materi. Lalu nanti jika ada lebih waktu atau ada sisa waktunya, nanti akan kami buka lagi untuk sesi kedua. Bapak Ibu mungkin bisa dituliskan atau langsung tanya secara langsung juga boleh untuk pertanyaannya. Monggo. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Bu Dewi tentang benarkah perempuan itu lebih sensitif, Bu? Lalu jika iya, regulasi yang seperti apa yang lebih efektif untuk perempuan? Kalau terkait dengan perempuan lebih sensitif ini mungkin maksudnya lebih mudah tersentuh perasaannya gitu ya, Bapak Ibu. Kalau seperti itu memang kecenderungannya perempuan lebih mudah tersentuh ya, karena mungkin ada di bagian otaknya, di bagian otak yang mengaktifkan emosi di situ lebih aktif. Jadi ada stimulus tertentu sedikit saja sudah aktif itu untuk memunculkan emosi tertentu. Kalau terkait dengan regulasi emosi yang seperti apa yang lebih efektif untuk perempuan, sejauh ini belum ada literatur yang menyebutkan kalau untuk perempuan lebih efektifnya seperti apa. Jadi kalau regulasi emosi yang ada, termasuk yang saya sampaikan tadi, sebenarnya bisa digunakan untuk semua, tidak harus mana yang lebih baik untuk laki-laki dan mana yang lebih baik untuk perempuan. Jadi tergantung dari situasi yang kita hadapi. Seperti itu, Mbak Oki. Terima kasih. Sama-sama, Bu Dewi. Sekarang kita beralih ke Bu Dian. Pertanyaan untuk Bu Dian lumayan banyak. Yang pertama, teknik mana yang paling baik untuk anak berusia 12-14 tahun? Terus bagaimana bila anaknya menolak, Mbak? Bu. Oke. Ya, jadi memang teknik mana yang paling cocok itu adalah gini, kalau kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan kognisi di anak 12-14 tahun, ya kita berikan dulu yang paling simple. Ya, yang paling simpel instruksinya yang bisa dipahami oleh anak-anak. Dan karena anak-anak ini kan lebih suka terkait dengan yang ada aktivitasnya, mungkin ada option PMR dan juga yang terakhir tadi deep breathing ya. PMR dan deep breathing ini secara instruksi dia paling simpel dan juga melibatkan ada aktivitas fisiknya, walaupun sekedar misalnya tengok kanan tengok kiri kan seperti stretching kalau kita mau olahraga itu kan ya. Nah tapi anak-anak harapannya bisa lebih menerima atau memahami instruksi yang simple tersebut gitu. Kalau mindful breathing tadi memang cukup panjang dan juga membutuhkan fokus dan konsentrasi ya. Mungkin anak 12-14 tahun memang butuh effort dan latihan untuk bisa melakukan ini. Tapi yang paling simpel mungkin bisa menarik anak untuk melakukan aktivitas itu bisa dilakukan PMR dan deep breathing. Atau mungkin ketika ada case-case ya, case-case misalnya mereka sedang mengalami emosi yang negatif, tidak bisa mengekspresikan dengan secara ekspresif ya. Misalnya Bapak Ibu, mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang dari BK ataupun wali kelas menghubungi wali kelasnya atau menemui siswa dengan keluhan ataupun permasalahan terkait misalnya emosinya, bisa diberikan tadi yang framing tadi, di mana dia mungkin diberikan kertas kosong, diminta membayangkan kemudian merobek-robek itu tadi.
Itu kan simple sebenarnya, tapi ada ekspresi emosi di situ yang bisa diberikan. Gitu. Gitu Mbak Oci. Kemudian apa tadi? Ada yang belum saya jawab? Apa semua cocok? Bagaimana jika anaknya menolak? Oh, bagaimana jika anaknya menolak? Gini, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Ya, karena gini, ini kan tujuannya untuk merilekskan tegangan yang dimiliki ya. Ketika mereka dipaksakan justru itu membuat tekanan bagi mereka. Ya, berikan mereka kesempatan kapan mau melakukan aktivitas ini, atau berikan infonya saja atau cara-caranya saja. Misalnya seperti siswa di SMP dan SMA, saya rasa mereka sudah tahu kebutuhannya mereka. Jadi mereka harapannya jika diberikan informasi terkait dengan teknik ini, mereka punya resource ketika mereka merasa kurang nyaman dengan dirinya, dia bisa melakukan ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak mau, ya jangan dipaksa, karena tujuannya ini untuk rilis emosi, bukan justru, atau merilis stres, bukan menambah stres gitu ya. Atau ini saya menambahkan Budian, misalnya Monggo Bu Dewi. untuk supaya mereka mau gitu ya, bisa dijelaskan tentang pentingnya, misalnya tentang hal positif yang bisa didapat, keuntungannya, supaya mereka maunya itu memang dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu bisa dijelaskan dulu mungkin ya. Gitu, ya. Terima kasih tambahannya Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Mbak Dian. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah semua teknik yang tadi sudah diberikan sama Mbak Dian itu diberikan kepada satu orang tapi secara bergantian? Ya, atau ini sekali lagi ini memang terkait dengan kenyamanan ya. Bisa semua orang itu melakukan ini semua kalau memang nyaman. Jadi misalnya pagi itu latihan PMR, malam mau tidur latihan mindful breathing, itu bisa. Jadi tergantung kenyamanan dari masing-masing individu untuk memilih mana teknik yang nyaman untuk dirinya, seperti itu. Ya, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memandu stabilisasi emosi ini melalui telepon? Nah, ini Bapak Ibu, ini tantangannya juga ketika Bapak Ibu melakukan DPA atau dukungan psikologis awal di situasi sekarang kan paling tidak menggunakan telepon ya, atau video call atau WhatsApp call ya, atau mungkin Zoom melalui ini. Memang kita tidak bisa pada akhirnya mengontrol atau melihat penuh respon yang diberikan oleh siswa ataupun klien ataupun orang yang sedang kita berikan stabilisasi emosinya. Hal yang bisa kita lakukan itu adalah memastikan mereka nyaman dulu sebelum melaksanakan ini. Ya, seperti tadi kita di awal pastikan Bapak Ibu misalnya duduk dengan nyaman dan posisi yang senyaman mungkin. Kemudian minta mereka untuk memberikan feedback atas kondisi yang dialami sehingga kita tahu. Ya, karena kita tidak bertemu dengan langsung, kita minta mereka untuk memberikan feedback atas kondisi atau yang mereka rasakan ketika menjalani atau melakukan teknik stabilisasi emosi ini. Seperti itu. Kemudian pastikan juga dalam koneksi yang stabil gitu, sehingga pesan atau instruksi yang kita sampaikan itu cukup bisa diterima dengan jelas oleh siswa ataupun orang yang sedang kita berikan guidance atau instruksi untuk melakukan stabilisasi emosi ini. Seperti itu. Ya. Sudah Mbak Dian? Sudah. Cukup. Terima kasih Mbak Uci. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Terakhir. Oh, ada lagi. Terakhir. Oke. Ya. Karena anak-anak itu ada macam-macam ya Bu ya. Nah, teknik stabilisasi yang tepat untuk anak yang kurang di dalam kemampuan visualisasi dan sulit memahami instruksi itu teknik yang mana? Oke. Ya, tadi sempat saya sampaikan ketika mungkin di anak-anak, terutama anak-anak yang masih usianya
SMP ataupun SD gitu ya, itu kan memang tahapan kognisinya belum mungkin belum terlalu bisa diminta fokus ya, duduk tenang, fokus dan sebagainya. Bisa saja dilibatkan aktivitas yang tadi PMR tadi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini yang paling cocok karena semua masing-masing individu punya karakteristik yang bisa kita sesuaikan dengan teknik mana yang paling tepat. Kita lihat lagi kondisi anaknya. Kalau anaknya memang aktif ya, lebih suka kegiatan yang sifatnya aktif, tidak hanya duduk diam, ya berikan relaksasi itu yang melibatkan aktivitas fisik seperti PMR. Tapi kalau anak itu tidak masalah dengan mereka duduk diam, kemudian fokusnya bagus, bisa diberikan tadi misalnya di breathing itu. Nah, kalau dalam situasi yang normal ya, maksudnya tidak di situasi dalam anak itu sedang mengalami tekanan atau emosi yang negatif banget, itu sebenarnya mereka bisa dilakukan PMR dan sebagainya. Kecuali kalau mereka dalam situasi yang ya ada emosi yang sedang emosi negatif yang perlu mereka rilis, itu bisa menggunakan framing itu tadi. Ya, jadi sekali lagi kita lihat kondisi dari masing-masing anak dan juga kebutuhannya. Kalau misalnya Bapak Ibu pagi hanya sekedar untuk misalnya meningkatkan engagement anak dalam situasi pembelajaran di kelas, bisa dilakukan di breathing. Tadi kan di breathing kan sangat simple. Instruksinya juga sangat mudah dipahami, hanya meminta mereka bernafas. Ya, dengan menahan 3 detik kemudian menghembuskan. Ya, kalau misalnya anak lebih suka kegiatan yang sifatnya fisik, bisa ditambah PMR. Gitu. Tapi kalau misalnya anak dalam kondisi yang sedang mengalami emosi negatif dan mereka butuh untuk meriliskan itu, bisa dilakukan framing. Framing ini biasanya lebih banyak dilakukan untuk aktivitas individual ya. Jadi misalnya Bapak Ibu BK ataupun wali kelas menghadapi muridnya yang sedang bermasalah terkait emosinya, mungkin bisa diberikan teknik framing itu tadi. Gitu. Terima kasih Mbak Oci. Oke, sama-sama Bu Dian. Berarti memang harus tergantung lagi ya Bu, kondisi dan karakter dari ya. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi sesi diskusinya saya tutup dulu dan saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutupan dari Bu Atika Dian Ariana. Untuk Bu Atika, kami persilahkan. Matur nuwun, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme Bapak Ibu dan kesediaan komitmen untuk mengikuti 4 sesi dalam 2 hari ini dengan penuh sampai sekarang ya. Kemudian ada sedikit tambahan dari beberapa informasi kemarin, seperti yang saya janjikan. Saya menambahkan beberapa informasi di salah satu slide tentang layanan lanjutan yang bisa Bapak Ibu akses, termasuk video yang linknya barusan di-share Budian, sudah saya masukkan di situ, sehingga Bapak Ibu bisa akses nantinya. Ada beberapa option yang bisa Bapak Ibu pilih, bila memungkinkan menggunakan video atau linknya di-share ke murid, itu bisa menggunakan dari yang YouTube, yang video dari Fakultas Psikologi. Tapi bila Bapak Ibu, untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri juga, apalagi merasa lebih mudah bila menggunakan audio saja tanpa video, karena lebih ringan barangkali filenya untuk diunduh, Bapak Ibu juga bisa mengunduh dari lamannya Hingsi. Ya, dan informasi untuk layanan lanjutan ini bisa juga disampaikan kepada orang tua siswa atau siswa yang membutuhkan. Layanan sejiwa yang di atas itu sebenarnya juga sama-sama bantuan psikologis awal, tetapi yang menjadi relawan di situ memang dari psikologi. Jadi ada psikolog dan ada mahasiswa psikologi yang bertugas di situ, sehingga harapannya mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang lebih tepat gitu ya. Dan itu semua bebas pulsa. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada wali murid dan para siswa ya. Baik, sekali lagi saya mengapresiasi
komitmen Bapak Ibu untuk mengikuti workshop ini hingga tuntas. Bersama kita ada 35 orang hingga siang ini. Terima kasih dan saya mewakili seluruh panitia dan pemateri, ada Bu Endah. Terima kasih atas materinya kemarin terkait dengan stres akademik. Kemudian hari ini kita ada Bu Dewi untuk regulasi emosi bagi para tenaga pendidik, dan diakhiri Bu Dian yang memberikan panduan praktis bagaimana melakukan stabilisasi emosi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sampai nanti untuk dapat mendampingi putra-putri para siswa belajar hingga tuntas begitu ya. Saya sekali lagi mewakili panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kami lakukan sehingga proses workshop dalam 2 hari ini belum bisa betul-betul optimal. Sesungguhnya ini direncanakan dilakukan secara offline pada awalnya sehingga kita akan bisa banyak sekali melakukan aktivitas. Tapi bagaimanapun kita harus luwes begitu ya menghadapi situasi, akhirnya dilaksanakan secara online. Walaupun demikian menurut saya tujuan dari pelatihan ini 90% tercapai. Akan menjadi 100% ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan rancangan tindak lanjutnya nanti pada tanggal 11 November. Kami berenam dengan Mbak Oci dan Mbak Diah menghaturkan permohonan maaf dan undur diri. Terima kasih. Mbak Oci sepertinya ada pengumuman tambahan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini workshop online merawat kesehatan mental anak dan remaja di lingkungan sekolah kami tutup. Terima kasih. Terima kasih Bu Atika atas penutupan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada workshop 2 hari ini. Demikian kegiatan online workshop merawat kesehatan mental anak dan remaja di lingkungan sekolah. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari kemarin dan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan Ibu-ibu pemateri pada kemarin dan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga nanti kita selalu diberi kesehatan dan bisa berjumpa lagi secara luring dan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Bagi kesempatan. Amin.